Masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Dagangan Belanda yang ada di Indonesia. Hal yang melatar membelakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC itu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan juga untuk menghindari dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktral atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak pemerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1479, VOC mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Kekuasaan Republik Batak di Indonesia pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak Raja Willem V. Kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris. Bukan Prancis, Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Dendles tahun 1808 sampai 1811. Tugas-tugasnya yaitu mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Pertahanannya memperbanyak jumlah pasukan, yaitu sebanyak 18.000 orang pribumi. Terus juga membuat angkatan Legion Mangkunegara, membangun jalan raya Anyer, Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahannya mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, sehingga kebijakan orang Eropa Timur asing dengan buat peraturan pemberantasan korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, peningkatan penanaman yang laku di pasar dunia,
rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan itu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Janssens dipilih pada tahun 1806. Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Janssen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles sengaja kerja Rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintahan.